Iya, Tommy, untuk mengetahui bagaimana nanti keberlangsungan dari migrasi keamanan untuk kartu mulai dari ke chips, kita sudah bergabung dengan Bapak Rosadi Montol di pengamat perangkat dari BNI. Bapak Rosadi, Pak Rosadi, kita lihat kan untuk ketentuan mengenai migrasi sistem keamanan kartu debit ini dari magnet kemudian juga ke chip ini kan akan harus diwajibkan mulai pada 1 Januari 2016 mendatang. Nah, kita lihat ini sudah sebenarnya dibandingkan dengan negara lain sudah cukup terlambat gitu Pak. Tapi apakah kita lihat saat ini kan masih menggunakan magnet itu untuk nanti sampai 2016 bisa terkejar semuanya Pak? Ya, kalau kita bicara masalah migrasi dari magnet ke chip ini sebenarnya merupakan satu perjalanan yang cukup panjang ya. Kita sudah mulai dengar sejak tahun 2009-2011 isu ini sudah mulai digulirkan. Kemudian wajib diperlakukan 1 Januari 2016. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang migrasi ini kan merupakan satu sistem sebenarnya, migrasi dari sistem yang katakanlah yang lama ke sistem yang baru yang harapnya lebih secure itu. Nah, kenapa demikian? Kita lihat latar belakangnya dulu ya. Kalau misalnya kita bicara perbankan, artinya perbankan ini merupakan satu industri atau satu bisnis atau satu mekanisme yang memang itu bermain dengan risiko gitu, berhadapan dengan risiko. Kalau kita bicara perbankan, maka di situ ada risiko kredit gitu. Bagaimana supaya kita menjaga NPL-nya itu nggak anjlok misalnya. Kemudian ada juga yang namanya risiko likuiditas gitu. Bagaimana setiap bank itu dia punya mekanisme untuk memenuhi likuiditas terhadap nasabah-nasabah. Dan terakhir adalah risiko operasional. Okay. Nah, risiko operasional merupakan risiko yang sangat terkait dengan keberadaan sistem, dengan orang gitu ya, dengan operasional sehari-hari. Which is ini juga merupakan pantauan yang memang menjadi lingkup dari perbankan kita bagaimana memanage risiko yang ada gitu. Nah, ketika kita bicara sistem ya, kita bicara sistem itu merupakan apalagi kalau bicara sistem yang sangat terkait dengan IT. Yang namanya IT ini kan merupakan satu proses yang selalu berkembang. Kita lihat betapa pesatnya teknologi yang IT yang ada sekarang ya. Begitu juga dengan perbankan gitu. Kalau kita lihat perbankan yang ada sekarang itu perbankan yang sangat syarat dengan konten IT, Mas ya. Terkait juga termasuk juga dengan ATM. Nah, kalau kita bicara ATM maka ini merupakan sistem yang sangat terintegrasi. ATM itu saat ini yang dulu dipakai cuma mengambil uang di mesin ATM sekarang kemudian merupakan media untuk pembayaran di mana-mana. Tetapi kemudian muncul permasalahan gitu dari beberapa tahun yang lalu bahwa ternyata modus operandi untuk membobol ATM itu kemudian berkembang gitu kan. Kemudian perbankan kita sudah mulai mencoba melakukan mitigasi risiko. Seperti yang saya bilang gitu, bahwa yang namanya risiko perbankan itu bukan merupakan sesuatu yang dihindari. Oke. Berarti bisa dikatakan kalau misalnya dari magnet dipindahkan ke chip itu juga belum tentu menjamin 100% akan aman gitu. Ya, setidaknya bahwa itu akan memitigasi risiko Mas gitu ya. Bahwa mungkin yang dilihat selama ini adalah dengan sistem magnet itu mungkin relatif belum secure sehingga perlu ada security yang lain di mana itu setelah dilihat bahwa kalau misalnya itu dimigrasi ke chip maka ini akan sedikit mengurangi tingkat fraud yang terjadi. Nah, mungkin ini yang menjadi pertimbangan yang ada. Cuman permasalahannya adalah yang jadi pertanyaannya adalah kenapa mesti tahun 2016 gitu kan. Sementara kita lihat ini sudah digulirkan yang sudah cukup lama. Nah, memang kalau kita bicara saat ini dari hari ini kita menuju ke 1 Januari 2016 itu kan bisnis ya efektifnya kurang lebih 1,5 tahun gitu. Nah, artinya bahwa saat ini saya pikir bahwa perbankan kita sekarang sudah berlomba-lomba mempersiapkan diri untuk melakukan mencapai pada migrasi yang tersebut gitu. Oke, persiapannya apa saja selain juga tentunya dana yang tidak sedikit gitu kan, kemudian juga ada waktu yang tinggal 1,5 tahun lagi. Bagaimana dengan nasabahnya juga nantinya pada saat mitigasi ini? Apakah nanti kartunya belum bisa dipakai kemudian tidak langsung bisa aktif kembali gitu dengan kartu barunya gitu? Secara teknis itu ada prosedur, memang ada langkah-langkah yang dilakukan. Tetapi secara besarannya kalau kita bilang bahwa ketika misalnya kita mau melakukan penggantian kartu ya pertama gitu kartunya harus diganti gitu kan. Which is itu juga merupakan satu ya kita bisa berarti bilang, ada tempo tidak bisa digunakan gitu kartunya? Enggak, pasti secara sistem itu secara teknis sudah diatur bahwa switchingnya itu akan smooth gitu. Okay. Itu setiap perbankan pasti sudah berlakukan itu. Sudah punya planning yang sangat bagus untuk katanya switching seperti ini. Cuman memang kita bicara bahwa ini perubahan kartu yang sangat menyeluruh. Saya nggak tahu ada berapa juta customer yang ada di Indonesia ini dan kita bicara juga berarti berapa juta kartu yang harus kita ganti gitu kan dari magnet ke chip. Which is ini tentunya membutuhkan waktu yang tidak lama, yang tidak singkat, juga membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Kemudian juga yang penting gitu adalah bagaimana merubah paradigma nasabah gitu. Bahwa tadinya saya menggunakan magnet kemudian sekarang menggunakan chip. Mungkin dalam prakteknya kita nggak akan namanya nasabah nggak akan menyadari gitu, nggak akan kesulitan saya pikir. Kenapa? Karena pada saat dia menggunakan kartu chip
pada saat yang sama juga infrastrukturnya pasti sudah siap dan disesuaikan gitu. Oke. Ya. Terakhir ini secara gambaran umum aja untuk keamanan dari perbankan di Indonesia. Apalagi kita lihat kasus yang belakangan ini terjadi, termasuk yang menimpa saya harus ternyata diblokir kartunya gitu kan. Ini juga bisa merugikan nasabah juga, kan, karena kita harus mengurus lagi, kemudian kita tidak bisa mengambil menguangkan dana kita gitu di bank gitu. Nah, kalau melihat dari keamanan sendiri perbankan di Indonesia saat ini seperti apa, Bar, agar tidak juga kejadian-kejadian ini seperti terjadi lagi? Perbankan Indonesia ini sudah mengacu pada ketentuan Basel, Mas. Ketentuan Basel itu merupakan ketentuan manajemen risiko yang dipatuhi oleh perbankan yang ada seluruh dunia. Artinya memang kalau kita bicara keamanan di Indonesia itu sudah standar internasional ya. Sebenarnya nggak cuma itu, kita ngelihat banyak sekali ketentuan-ketentuan kebijakan yang ditelurkan oleh Bank Indonesia yang memang itu memitigasi risiko. Itu juga termasuk risiko operasional. Nah, kalau itu kita bicara perbankan secara keseluruhan, bahwa kepatuhan terhadap manajemen risiko perbankan sudah sangat bagus. Nah, di dalam perbankannya masing-masing, ketika kita bicara bagaimana pelayanan nasabah, itu tidak hanya pelayanan nasabah ketika datang, tapi bagaimana juga dia ketika ada komplain, kemudian dia menghandle, itu namanya bagaimana menghandle komplain itu dengan baik gitu. Nah, kita bicara keamanan itu bicara satu paket secara khusus, secara umum. Kita bicara keamanan secara nasional, kita bicara keamanan secara perbankan, bagaimana perbankan itu dia mengatasi permasalahan yang ada, itu satu paket. Dan saya lihat bahwa Bank di Indonesia itu sudah sangat baik gitu, dan semua sudah patuh terhadap ketentuan manajemen risiko gitu. Baik, terima kasih Mas Rusadi sudah bergabung di Lantai Bursa Siang.